menjelaskan hasil diskusi kami mengenai materi pengukuran nih teman-teman. Jadi saya Muhammad Yusuf Sulaiman dengan NIM 109. Saya Fanti Rahmania Putri NIM 127. Saya Maulidatul Hasanah dengan NIM 144. Saya Nur Hadiana Firdiana Oktaviani dengan NIM 164. Saya Muhammad Fatkulisan NIM 1. Saya Minaria Jahadingsi dengan NIM 110. Oke, untuk video selengkapnya bisa dilihat di sebelah ya. Saya Muhammad Fatkulisan NIM 1. Saya akan menjelaskan tentang panjang keliling dan luas bangun datar. Untuk bangun datar sebutan untuk bangun dua dimensi. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Kemudian pengukuran panjang, proses atau suatu kegiatan untuk mengidentifikasi besar kecilnya, panjang pendeknya atau berat ringannya suatu objek. Pengukuran dalam hal ini meliputi pengukuran panjang, luas, volume, dan berat. Untuk kelilingan adalah panjang total dari garis yang mengelilingi suatu bangun datar. Untuk contoh soal keliling, yang pertama adalah persegi. Contoh soalnya, sebuah persegi mempunyai sisi 5 cm, berapa keliling persegi tersebut? Untuk penyelesaiannya, rumus keliling persegi yaitu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi kelilingnya sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20 cm. Untuk soal yang kedua, soal persegi panjang. Contoh soal, sebuah persegi panjang mempunyai panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Berapa kelilingnya? Untuk lebar 5 cm, panjang 10 cm. Penyelesaian dengan rumus keliling sama dengan 2 dikali V tambah L. Kemudian sama dengan 2, panjangnya 5 ditambah lebarnya 10. Sama dengan 2, 5 tambah 10 sama dengan 15, sama dengan 30 cm. Untuk contoh soal nomor 3 yaitu keliling segitiga. Soalnya diketahui sebuah segitiga memiliki panjang sisi 10 cm. Hitunglah keliling segitiga tersebut. Untuk penyelesaiannya, keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sisinya ada 3. Berarti keliling sama dengan 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30 cm. Untuk nomor 4, jajar genjang. Diketahui sebuah jajar genjang memiliki panjang sisi 10 cm dan 15 cm. Hitunglah keliling jajar genjang tersebut. Untuk penyelesaiannya, rumus keliling jajar genjang yaitu 2 dikali A tambah B sama dengan kelilingnya 2 dikali A nya 10, B nya 15. Berarti sama dengan 2 dikali 10 tambah 15, 25, sama dengan 2 kali 25 sama dengan 50 cm. Nomor 5, belah ketupat. Diketahui belah ketupat memiliki panjang sisi 8 cm. Hitunglah keliling belah ketupat tersebut. Untuk penyelesaiannya, rumus belah ketupat yaitu keliling sama dengan sisi kali tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi kelilingnya yaitu 8 ditambah 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 32 cm. Untuk keliling layang-layang, diketahui sebuah layang-layang memiliki 2 pasang sisi yang memiliki masing-masing panjangnya 6 cm dan 8 cm. Hitunglah keliling layang-layang tersebut. Untuk penyelesaiannya, rumus keliling layang-layang yaitu 2 dikali A tambah B sama dengan kelilingnya yaitu 2 dikali A nya 6 cm ditambah B nya 8 sama dengan 6 tambah 8 sama dengan 14. Berarti sama dengan 2 dikali 14, 28 cm. Nomor 7, contoh soal trapesium. Diketahui sebuah trapesium memiliki panjang sisi sejajar atau disebut alas masing-masing 12 cm dan 8 cm, serta sisi miring masing-masing 7 cm dan 7 cm. Hitunglah keliling trapesium tersebut. Untuk penyelesaian keliling trapesium dengan rumus sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, jadi sama dengan
bawah 12, sisi atas 8, kemudian sisi kedua miringnya 7 tambah 7 sama dengan 34 cm. Untuk nomor 8, lingkaran. Diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter sepanjang 10 cm, hitunglah keliling lingkaran tersebut. Untuk penyelesaian dengan rumus keliling lingkaran pi dikali diameter sama dengan pi nya menggunakan 3,14 dikali diameternya 10. Jadi hasilnya 31,4 cm. Saya Raden Oktaviani dengan NIM 164. Menjelaskan luas daerah pengetahuan. Luas adalah sesuatu yang menyatakan besarnya daerah sebuah kurva tertutup sederhana. Contoh soal persegi. Sebuah persegi memiliki sisi 4 cm. Berapakah luas persegi tersebut? Rumus persegi N sama dengan S kali S. Luas sama dengan sisinya ada 4 kali 4 sama dengan 16 cm. Jadi luas persegi dengan sisi 4 cm adalah 16 cm. Persegi panjang. Jika sebuah persegi panjang memiliki panjang 8 cm dan lebarnya 5 cm, maka berapa luasnya dari persegi panjang tersebut? Jawabannya luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 8 sama luasnya 5. 8 kali 5 sama dengan 40 cm. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 40 cm. Segitiga. Sebuah segitiga memiliki ukuran alas 7 cm dan tinggi 2 cm. Berapakah luas segitiga tersebut? Jawabannya luas sama dengan setengah dikali A dikali tinggi. Setengah kali 7 dikali 2 sama dengan 7 cm. Jadi luas segitiga dengan alas 7 cm dan tinggi 2 cm adalah 7 cm. Trapesium. Sebuah trapesium diketahui
bangun ruang kubus memiliki 4 sifat. Yang pertama memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi sama luas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang kedua memiliki 8 titik sudut yang sama besarnya, yaitu 90 derajat. Titik sudutnya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ada 8. Yang ketiga memiliki 12 rusuk sama panjang. Rusuknya yaitu A, B, B, C, C, D, A, D, A, E, B, F, C, G, D, H, E, F, F, G, G, H, dan E, H. Sisi-sisinya yang berhadapan sejajar. Ini ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal dan pembahasan dari kubus. Jika sebuah kubus memiliki 12 rusuk dengan lebar 16 cm, maka hitunglah berapa luas permukaan dan volume kubus tersebut. Jadi kita disuruh untuk mencari luas permukaan dan volume kubus. Di sini dapat dilihat bahwa rumus volume dapat dirumuskan V sama dengan S kali S kali S, atau bisa disingkat dengan V kali S pangkat 3. Sedangkan luas permukaan dapat disingkat dengan L sama dengan 6 kali sisi, atau bisa disebut dengan L sama dengan 6 kali S kuadrat. Di sini dapat dituliskan dengan kita mencari volume dulu. Nah, dapat diketahui volumenya itu 16 cm ya. Jadi kita tulis 3 kali. 16 kali 16 kali sama dengan 2, 5 kali 16 sama dengan, jadi hasilnya adalah 4096 cm. Ini hasil. Lanjut kita mencari luas permukaannya. Sama dengan 6. Sisinya tadi kan 16, jadi kita tulis lagi 16 sama dengan 96 kali 16 sama dengan 16. Nah, jadi hitung hasil dari luas permukaan dan volume kubus tersebut adalah volumenya 4.906 cm3 dan luas permukaannya adalah 1.536 cm². Saya Fadira Maria Putri dengan NIM 127 akan menjelaskan tentang balok. Balok memiliki 5 sifat. Yang pertama yaitu memiliki 6 sisi, yang kedua memiliki 12 rusuk, yang ketiga memiliki 8 sudut, yang keempat memiliki 12 garis diagonal atau sisi, 4 garis diagonal ruang, yang kelima memiliki 6 bidang diagonal. Soal balok. Jika ada sebuah balok dengan lebar 5 cm, panjang 7 cm, dan tinggi 3 cm, maka tentukan volume dan luas permukaan tersebut. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 7 kali 5 kali 3 sama dengan 35 kali 3 sama dengan 105 cm3. Rumus luas permukaan balok yaitu 2 kali panjang kali lebar kali panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi.
yaitu sama dengan 2 kali 7 kali 5 ditambah 7 kali 3 ditambah 5 kali 3 sama dengan 2 kali 35 ditambah 21 ditambah 15 sama dengan 2 kali 71 sama dengan 142 cm persegi. Di sini saya akan menjelaskan rumus dari tabung kerucut 5 segitiga 4 dan prisma tegak segitiga. Yang pertama ada tabung, yaitu rumusnya volume sama dengan pi R kuadrat dikali tinggi. Yang kedua luas permukaan tabung, rumusnya yaitu 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Yang kedua yaitu kerucut, volumenya sama dengan 1/3 kali pi R kuadrat ditambah T, sama luas permukaannya yaitu luas alas ditambah luas selimut. Yang ketiga yaitu luas 5 segi 4, V sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Luas permukaannya yaitu sama dengan jumlah luas 4 segitiga ditambah luas alas. Dan yang terakhir yaitu prisma tegak segitiga. Rumus volumenya yaitu luas alas dikali tinggi prisma sama dengan 1/2 dikali alas ditambah tinggi dikali tinggi. Yang terakhir yaitu luas permukaannya, rumusnya yaitu 2 kali luas segitiga alas ditambah keliling segitiga kali tinggi prisma. Selanjutnya saya Muhammad Yusuf Sulaiman dengan NIM 109 akan menjelaskan tentang hubungan debit, volume, dan waktu nih teman-teman. Debit merupakan perbandingan antara volume dan waktu. Debit adalah kecepatan zat cair yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui penampangan seperti keran, selang, dan lain-lain persatuan waktu tertentu. Nah, untuk mencari debit kita menggunakan rumus VV dengan wahyu nih teman-teman. Rumus debit yaitu kita bikin segitiga dahulu, kemudian dibagi 3. V untuk di atas yaitu volume, debit untuk di bawah, dan W di sebelah kanan yaitu untuk waktu. Rumus debit yaitu volume dibagi waktu, sedangkan volume yaitu debit dikali waktu, dan waktu yaitu volume dibagi debit. Nah, untuk contoh soal debit yaitu Pak Rangga mengisi galon air minum dengan volume 16 liter selama 1 menit. Tentukan debit keran air minum dalam liter per detik. Kita tulis penyelesaiannya. Diketahui volume sama dengan 16 liter. Volume 16 liter. Kemudian waktu sama dengan 1 menit. Nah, 1 menit ini kita ubah menjadi detik, yaitu 1 menit sama dengan 60 detik. Waktu. Kemudian ditanya debit liter per detik. Jawab. Kita menggunakan rumus ini teman-teman. Volume dibagi waktu. Nah, volumenya yaitu 16 liter dibagi 60 detik. 16 dibagi 60 sama dengan 0,26 liter per detik. Jadi untuk debit keran air minum tersebut adalah 0,26 liter per detik. Tentang volume. Volume merupakan isi atau besarnya benda dalam ruang. Nah, untuk volume ini rumusnya yaitu debit dikali waktu. Pas saya kata contoh soalnya yaitu lari
Kemudian debit sama dengan 600 ml per detik. 60 detik, 600 ml per detik. Kemudian ditanya volume liter. Jawab. Untuk mencari volume tadi kita menggunakan rumus debit dikali waktu. Nah, debitnya berapa? Debitnya 600 ml per detik dikali 60 detik. Nah, ini detiknya kita coret-coret. Jadi 600 dikali 60 sama dengan 36.000 ml. Nah, berhubung yang ditanya yaitu liter, berarti kita cari liternya dulu. Di tangga ini, mililiter berada di paling bawah. Kemudian kita naik 3 kali, 1, 2, 3 untuk mencari ke liter. Yaitu kita bagi dengan 1000. Jadi 36.000 mililiter dibagi 1000 liter. 30 terakhir ini kita coret. 36 dibagi 1 sama dengan 36 liter. Jadi untuk volume air dalam ember tersebut adalah 36 liter. Selanjutnya yaitu waktu. Waktu adalah waktu yang diperlukan ketika zat cair dengan volume tertentu mengalir. Nah, untuk mencari waktu kita menggunakan rumus volume dibagi debit ini teman-teman. Nah, langsung saja kita coba contoh soal, yaitu Andi ingin mengisi sebuah ember yang cukup besar dengan air melalui sebuah kran. Debit kran ialah 64 liter per menit. Apabila volume ember 16 liter, berapa detik waktu yang diperlukan? Nah, langsung saja kita penyelesaiannya kita tulis diketahui. Rumus waktu yaitu volume dibagi debit. Kita tulis debit dulu sama dengan 64 liter per menit. Kemudian volume sama dengan 16 liter. Volumenya 16 liter. Ditanya waktu. Rumusnya tadi yaitu volume dibagi debit. Volumenya 16 liter, debitnya 64 liter per menit. Nah, untuk satu liternya kita coret-coret dan masing-masing kita bagi 16. Jadi 16 dibagi 1 sama dengan 16 dibagi 16 sama dengan 1, dan 64 dibagi 16 sama dengan 4. Jadi 1 per 4 menit. Nah, berhubung yang ditanya yaitu detik, maka kita ubah menit ini menjadi detik. Jadi 1 per 4 dikali 60 detik. Jadi 60 dibagi 4 sama dengan 15. 15 dikali 1 sama dengan 15 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk volume ember tersebut ialah 15 detik. Cukup sekian, terima kasih. Diajarkan dengan NIM 110. Di sini saya akan menjelaskan jarak, waktu, dan kecepatan. Yang pertama yaitu jarak. Jarak
Tidak hanya kecepatan, rumus dari kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. 240 bagi 3 sama dengan 80 km per jam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kita memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya and see you.